Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, hello friends, how are you today? I hope you are fine and always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, today our discussion is cognitive behavior therapy. Our team is me, Khairunisa, and my friend Ahmad Hidayah Putra. Our reference is Critical Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, 9th edition. Our discussion is the first key concept, in the second the therapeutic process, and the third application. Cognitive behavior therapy atau bisa diartikan dengan terapi perilaku kognitif. Introduction. Several of the more prominent cognitive behavioral approach are featured in this chapter, including in the first, Albert Ellis Rational Emotive Therapy or REBT, in the second, Aaron T. Bex and Judith Bex Cognitive Therapy or CT, and the third, Donald Massenbaum's Cognitive Behavior Therapy or CBT. Beberapa dari pendekatan perilaku kognitif yang ditampilkan dalam pembahasan ini adalah terapi perilaku emosi rasional atau REBT, Albert Ellis. Yang kedua, terapi kognitif atau CT, Aaron T. Beck dan Judith Beck. Dan yang ketiga, terapi perilaku kognitif CBT, Donald Massenbaum. Nah, terapi perilaku kognitif yang menggabungkan prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan pengobatan jangka pendek telah menghasilkan lebih banyak penelitian empiris daripada model psikoterapi lainnya. Nah, semua pendekatan ini berada di bawah payung umum terapi perilaku kognitif. Inilah yang menjadi alasan kenapa mereka dikelompokkan dalam bab ini. In the first, Albert Ellis Rational Emotive Therapy or REBT, terapi perilaku emosi rasional Albert Ellis. Introduction. Rational Emotive Behavior Therapy or REBT was the first of the cognitive behavior therapies, and today it continues to be a major cognitive behavioral approach. REBT has a great deal in common with the therapies that are oriented toward cognition and behavior, as it also stresses thinking, judging, deciding, analyzing, and doing. Terapi perilaku emosi rasional REBT adalah yang pertama dari terapi perilaku kognitif, dan hari ini terus menjadi pendekatan perilaku kognitif utama. REBT memiliki banyak kesamaan dengan terapi yang berorientasi pada kognisi dan perilaku, karena ia juga menekankan pada pemikiran, penilaian, pengambilan keputusan, analisis, dan tindakan. Key concept: in the first, view of human nature, in the second, view of emotional disturbance, and the third, ABC framework. Konsep utama. Yang pertama, pandangan sifat manusia. Yang kedua, pandangan gangguan emosional. Dan yang ketiga, kerangka ABC. View of human nature. Rational emotive behavior therapy is based on the assumption that human beings are born with a potential for both rational or straight thinking and irrational or crooked thinking. Pandangan sifat manusia. Terapi perilaku emosi rasional didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional atau lurus dan irasional atau pemikiran bengkok. Nah, seseorang yang memiliki pikiran rasional itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri, bahagia, mencintai, damai dengan orang lain, dan tumbuh dan mengaktualisasi dirinya. Sedangkan untuk pemikiran irasional itu memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri, menunda-nunda, mengulangi kesalahan yang tidak ada habisnya, tahayul, intoleransi, perfeksionisme, dan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, REBT ini mendorong orang untuk menerima dirinya sendiri meskipun mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan. View of emotional disturbance.
REBT is based on the premise that we learn irrational beliefs from significant others during childhood and then regret these irrational beliefs throughout our lifetime. REBT didasarkan pada premis bahwa kita mempelajari keyakinan irasional dari orang lain yang penting selama masa kanak-kanak dan kemudian menciptakan kembali keyakinan irasional ini sepanjang hidup. Ellis ini berpendapat bahwa orang itu tidak perlu untuk diterima dan dicintai meskipun ini sangat mungkin diinginkan. Terapis ini mengajari klien bagaimana merasa sedih tetapi tidak depresi, bahkan ketika mereka tidak diterima dan tidak dicintai oleh orang lain. Nah, Ellis juga menegaskan bahwa menyalahkan adalah inti dari sebagian besar gangguan emosional. Jika kita ingin menjadi sehat secara psikologis, lebih baik kita berhenti untuk menyalahkan diri kita sendiri dan belajar untuk menerima diri kita sendiri sepenuhnya tanpa syarat, meskipun kita tahu kita bukanlah orang yang sempurna. ABC Framework. The ABC framework is central to REBT theory and practice. This model provides a useful tool for understanding the client's feelings, thoughts, events, and behavior. A. Activating event. B. Belief. And C. Emotional and behavioral consequence. Kerangka ABC. Kerangka ABC adalah pusat teori dan praktik REBT. Model ini menyediakan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, peristiwa, dan perilaku klien. A adalah mengaktifkan acara, B itu keyakinan, dan C konsekuensi, emosi, dan perilaku. Nah, A ini adalah suatu peristiwa dan B ini adalah keyakinan seseorang tentang peristiwa di A, dan C adalah konsekuensi emosional dari B atau keyakinan seseorang itu. Contohnya adalah jika seseorang mengalami depresi setelah perceraian. Misalnya, mungkin bukan perceraian itu sendiri yang menyebabkan reaksi depresi atau kesimpulannya dia telah gagal, tetapi keyakinan orang tersebut tentang perceraiannya atau tentang kegagalannya. Nah, Ellis ini berpendapat bahwa keyakinan tentang penolakan dan kegagalan itu berada di poin B. Itu yang menjadi penyebab utama depresi yang ada di poin C. Jadi, itu yang menyebabkan depresi bukan peristiwa sebenarnya, yaitu perceraian yang ada di poin A. Nah, sebagian besar manusia ini bertanggung jawab untuk menciptakan reaksi dan gangguan emosional mereka sendiri dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana mereka dapat mengubah keyakinan irasional mereka secara langsung yang menyebabkan konsekuensi emosional mereka yang terganggu. Ini adalah inti dari REBT. The therapeutic process. In the first, therapeutic course. In the second, therapist function and role. In the third, client's experience in therapy. And the fourth, relationship between therapist and client. Proses terapi yang pertama yaitu tujuan terapi, yang kedua fungsi dan peran terapis, yang ketiga pengalaman klien dalam terapi, dan yang keempat hubungan antara terapis dan klien. Therapeutic goals: how to spread the evaluation of their behaviors from the evaluation of themselves, their essence and their totality, and how to accept themselves in spite of their imperfections. Tujuan terapi yaitu bagaimana memisahkan evaluasi perilaku mereka dari evaluasi diri mereka sendiri, esensi dan totalitas mereka, dan bagaimana menerima diri mereka sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan mereka. Ini adalah tujuan umumnya. Sedangkan tujuan utama dari REBT adalah membantu klien dalam proses pencapaian penerimaan diri tanpa syarat dan penerimaan orang lain tanpa syarat. Therapist function and role. First step is to show clients how they have incorporated many irrational absolute thoughts
oughts, and must. Second step in the therapeutic process is to demonstrate how clients are keeping their emotional disturbance active by continuing to think illogically and unrealistically. Therapist takes a third step, helping clients modify their thinking and minimize their irrational ideas. The fourth step in the therapeutic process to challenge clients to develop a rational philosophy of life. Fungsi dan peran terapis. Langkah pertama adalah menunjukkan kepada klien bagaimana mereka telah memasukkan banyak keharusan mutlak yang tidak rasional, kewajiban, dan keharusan. Langkah kedua dalam proses terapi adalah mendemonstrasikan bagaimana klien menjaga gangguan emosional mereka tetap aktif dengan terus berpikir secara tidak logis dan tidak realistis. Langkah ketiga adalah membantu klien mengubah pemikiran mereka dan meminimalkan ide irasional mereka. Langkah keempat dalam proses terapi adalah menantang klien untuk mengembangkan falsafah hidup yang rasional. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi terapis untuk memperdebatkan inti dari pemikiran irasional dan untuk mengajari klien bagaimana cara mengganti keyakinan dan perilaku rasional dengan yang irasional, dengan membantu klien untuk melihat bagaimana mereka terus menyabotase diri mereka sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan untuk berubah. Clients' experience in therapy. REBT mainly emphasizes here and now experience, and clients' present ability to change the patterns of thinking and emoting that they constructed earlier. REBT terutama menekankan pengalaman di sini dan sekarang, serta kemampuan klien saat ini untuk mengubah pola berpikir dan emosi yang mereka bangun sebelumnya. Proses terapi ini menekankan kepada klien bahwa mereka saat ini terganggu karena mereka masih percaya dan bertindak berdasarkan pandangan mereka yang merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan dunia. Relationship between therapist and client. REBT practitioners accept their client as imperfect being who can be helped through a variety of techniques such as teaching, bibliotherapy, and behavior modification. Praktisi REBT menerima klien mereka sebagai makhluk yang tidak sempurna yang dapat dibantu melalui berbagai teknik seperti pengajaran, biblioterapi, dan modifikasi perilaku. Application. The practice of rational emotive behavior therapy, application of REBT to various settings, application of REBT as a brief therapy, and application to group counseling. Aplikasi yaitu praktek terapi perilaku emosi rasional, yang kedua aplikasi REBT ke berbagai pengaturan, yang ketiga penerapan REBT sebagai terapi singkat, dan yang keempat aplikasi untuk konseling kelompok. The practice of rational emotive behavior therapy, cognitive methods. In the first, disputing irrational belief. In the second, doing cognitive homework. In the third, bibliotherapy. In the fourth, changing one's language. And in the fifth, psychoeducational methods. Praktik perilaku emosi rasional. Metode kognitif. Yang pertama, memperdebatkan keyakinan irasional. Yang kedua, melakukan pekerjaan rumah kognitif. Yang ketiga, biblioterapi. Yang keempat, mengubah bahasa seseorang. Dan yang kelima, metode psikoedukasi. Dalam metode kognitif ini, praktisi REBT biasanya menggabungkan metodologi kognitif persuasif dalam proses terapi. Nah, mereka ini menunjukkan kepada klien dengan cepat dan langsung apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengajari klien bagaimana menangani pernyataan diri ini sehingga mereka tidak lagi mempercayainya, lalu mendorong mereka untuk memperoleh filosofi berdasarkan kenyataan. REBT sangat bergantung pada berpikir, membantah, berdebat, menantang, menafsirkan, menjelaskan, dan mengajar.
Nah, cara yang paling efisien untuk membawa perubahan emosional dan perilaku yang langgeng adalah dengan mengubah cara berpikir klien. Dengan beberapa teknik yang sudah tersedia untuk terapis yang sudah saya sebutkan tadi. Emotive techniques, rational emotive imagery using humor, role playing, and scene tracking exercise. Teknik emosi yang pertama, citra emosi yang rasional, lalu yang kedua menggunakan humor, yang ketiga bermain peran, dan latihan menyerang yang memalukan. RIPT ini menggunakan beberapa teknik emosi yang cenderung hidup dan menggugah. Tujuan utamanya adalah untuk memperdebatkan keyakinan irasional klien. Strategi ini digunakan selama sesi terapi dan sebagai pekerjaan rumah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mereka tidak hanya untuk memberikan pengalaman katarsis, tetapi untuk membantu klien merubah beberapa pemikiran, emosi, dan perilaku mereka. Nah, teknik-teknik terapi emosi ini itu sudah saya sebutkan tadi. Behavior techniques. RIPT practitioner use most of the standard behavior therapy procedure, especially operant conditioning, self-management principle, systematic desensitization, relaxation techniques, and modeling. Teknik perilaku. Praktisi RIPT menggunakan sebagian besar prosedur terapi perilaku standar, terutama pengkondisian peran, prinsip pengelolaan diri, desensitisasi sistematis, teknik relaksasi, dan permodelan. Nah, PR perilaku tugas yang harus dilakukan dalam situasi kehidupan nyata itu sangat penting. Tugas-tugas ini dilakukan secara sistematis dan dicatat serta dianalisis dalam formulir. Pekerjaan rumah ini memberi klien kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru di luar sesi terapi yang mungkin lebih berharga bagi klien daripada pekerjaan yang dilakukan selama jam terapi. Applications of RIPT to various settings. With its clear structure ABC framework, RIPT is applicable to a wide range of settings and populations, including elementary and secondary school. Dengan aplikasi RIPT ke berbagai pengaturan. Dengan strukturnya yang jelas, kerangka ABC, RIPT dapat diterapkan pada berbagai pengaturan dan populasi, termasuk sekolah dasar dan menengah. RIPT juga dapat diterapkan pada konseling pasangan dan terapi keluarga. Dalam bekerja dengan pasangan, para mitra diajari prinsip-prinsip RIPT sehingga mereka dapat mengatasi perbedaan atau setidaknya menjadi tidak terganggu tentang mereka. Sedangkan dalam terapi keluarga, setiap anggota keluarga didorong untuk mempertimbangkan melepaskan tuntutan agar anggota keluarga lain berperilaku dengan cara yang mereka inginkan. Application of RIPT as a brief therapy. RIPT is well suited as a brief form therapy, whether it is applied to individuals, groups, couples, or families. Penerapan RIPT sebagai terapi singkat. RIPT sangat cocok sebagai bentuk terapi singkat, baik itu diterapkan pada individu, kelompok, pasangan, atau keluarga. Nah, Alice awalnya itu mengembangkan RIPT untuk mencoba membuat psikoterapi lebih pendek dan efisien daripada kebanyakan sistem terapi lain, dan ini sering digunakan sebagai terapi singkat. Alice selalu menyatakan bahwa terapi terbaik adalah efisien, dengan cepat mengajari klien cara mengatasi masalah praktis dalam hidup. Application to group counseling. Cognitive behavior therapy (CBT) groups are among the most popular in clinics and community agency settings. Two of the most common CBT group approaches are based on the principle and techniques of RIPT and cognitive therapy (RCT). Aplikasi untuk konseling kelompok. Kelompok terapi perilaku kognitif CBT adalah yang paling populer di klinik dan pengaturan lembaga komunitas. Dua dari pendekatan kelompok CBT yang paling umum didasarkan pada prinsip teknik RIPT dan terapi kognitif atau CT.
Nah, praktisi RPT ini menggunakan peran aktif dalam membuat anggota berkomitmen untuk mempraktikkan dalam situasi sehari-hari apa yang mereka pelajari dalam sesi kelompok. Mereka memandang apa yang terjadi selama kelompok sebagai suatu yang berharga, namun mereka tahu bahwa kerja yang konsisten antara sesi kelompok dan setelah kelompok berakhir bahkan menjadi lebih penting. Konteks kelompok memberi anggota alat yang dapat mereka gunakan untuk menjadi mandiri dan menerima diri mereka sendiri tanpa syarat sewaktu mereka menghadapi masalah baru dalam kehidupan sehari-hari.